Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardi Firdaus, NIM 10324140, kelas HTMD. Di sini saya akan mempresentasikan mandiri tentang materi pertanggungjawaban pidana pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama adalah latar belakang. Pemilu umum dalam negara demokrasi merupakan suatu instrumen atau wadah dalam menjalankan sistem demokrasi, dan pemilu menjadi salah satu hal yang fundamental dalam berdemokrasi. Demokrasi yang yakin itu tergantung dari bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas dari pemilu itu sendiri dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia pembengkalannya yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu, dapat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, atau penyuapan dan berbagai praktek yang lainnya yang akan mempengaruhi proses pemilu. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sih klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia? Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat baru beberapa kali diselenggarakan di Indonesia. Bahkan pada tahun terakhir ini, akibat perbuatan paradigma para politik dunia dan tentang demokratisasi masing-masing negara, membuat pemerintah dan kalangan politik senantiasa mengatur informasi format yang tidak ingin terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat berdasarkan ideologi Pancasila yang merupakan komitmen bangsa dan negara. Yang selanjutnya ada contoh perbuatan pasal 448 sampai pasal 544 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 1. Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilu. 2. Setiap anggota PPS atau PLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan pemasukan dari masyarakat atau peserta pemilu. 3. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Selanjutnya ada contoh hal-hal yang merugikan warga negara Indonesia yang memilih hak. 1. Setiap anggota KPU kabupaten atau kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik atau peserta pemilu. 2. Setiap orang yang dapat dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sebagaimana surat suaranya tidak sah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan pemungutan suara. Yang selanjutnya ada penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum
Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPR secara langsung oleh rakyat. Konstitusi di Indonesia hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1445 juga menyinggung terkait dengan penyelenggara pemilu, di mana penyelenggara pemilu harus suatu komisi yang bersifat nasional. Yang selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah klasifikasi perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana pemilihan umum. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki berbagai Indonesia, di antaranya adalah terkait perselisihan hasil pemilu, penyelenggara administrasi pemilu, dan penyelenggara terhadap hukum pidana pemilu, di mana tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut diatur dalam KUHP sebagai induk aturan terkait dengan pidana di Indonesia, yakni terdapat dalam pasal 488 sampai pasal 554. Sekian yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya jika ada salah kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.